Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kita wajib bersyukur karena kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dari merebaknya berbagai macam penyakit, terutama dari virus corona. Perkenalkan, saya adalah salah satu dari mahasiswa Institut Agama Islam Ibrahimi. Video kali ini kami buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Perbandingan Sistem Ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Yeni Rokilawati. Kami dari semester 4A, kebetulan kami kelompok 1. Perkenalkan, nama saya pribadi Eko Nur Amin. Dan kelompok saya yang pertama anggotanya adalah Bagus Bustami Mulki. Yang kedua Dwi Okta Yolandita. Yang ketiga Desi Rahmawati. Dan yang keempat adalah Ridwan Nasrullah. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mata kuliah dari Perbandingan Sistem Ekonomi yang berjudul adalah Konsep-konsep Dasar Sistem Ekonomi. Sebelum kita membahas tentang konsep dasar sistem ekonomi, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu sistem. Sistem berasal dari kata Yunani, yaitu sistema, yang berarti segala sesuatu hal yang menyeluruh dan terdiri dari beberapa bagian. Sistem memiliki beberapa definisi. Yang pertama, sistem adalah susunan komponen yang berhubungan antara satu komponen dengan komponen yang lain, yang memiliki tugas masing-masing, entah itu input ataupun output dalam suatu program. Definisi yang kedua, sistem adalah susunan dari beberapa komponen yang bekerja sama untuk mencapai sebuah aspek tujuan dalam suatu program. Dan definisi yang ketiga, sistem merupakan elemen yang berhubungan dalam jangka waktu tertentu. Nah, itu tadi adalah definisi tentang sebuah sistem. Lalu, apakah yang dimaksud dengan sistem ekonomi? Sistem ekonomi merupakan seluruh proses yang mencakup kegiatan masyarakat dalam usaha memenuhi dan mencapai kebutuhan hidup. Untuk mengetahui pendekatan-pendekatan sistem ekonomi, selanjutnya akan diterangkan oleh rekan kami yang bernama Dwi Okta Yolandita. Ada beberapa metode pendekatan sistem ekonomi. Yang pertama, pendekatan sistem ekonomi pasar, di mana dalam hal ini mekanisme harga ditentukan oleh titik equilibrium atau titik tengah yang didapatkan melalui banyaknya permintaan dan penawaran yang ada di pasar. Yang kedua, pendekatan sistem ekonomi terpusat, di mana pendekatan sistem ekonomi terpusat mekanisme harganya ditentukan oleh pemerintah, contohnya harga PDAM. Yang ketiga, ada pendekatan sistem ekonomi campuran. Dalam hal ini, ada kombinasi antara sistem pendekatan ekonomi pasar dan pendekatan sistem ekonomi terpusat, yang mana pendekatan sistem ekonomi campuran ini pemerintah sebagai stabilisator saat terjadinya kecurangan harga dalam pasar. Contohnya, ketika ada dua kacang yang berkualitas, satunya kualitas bagus dan satunya kualitas sedang. Dalam pasar, kualitas yang bagus relatif memiliki harga yang lebih mahal dibandingkan kualitas kacang yang sedang. Nah, dalam hal ini, ketika ada kecurangan harga di kacang yang berkualitas bagus, maka yang menstabilkan harganya adalah pemerintah. Selanjutnya ada pembahasan yang kedua akan dibahas oleh rekan saya. Pembahasan yang kedua, mengapa penting bagi kita mempelajari sistem ekonomi? Karena mempelajari sistem ekonomi, yang pertama, kita bisa mengelola sumber daya alam yang terbatas sehingga kita dapat memenuhi kebutuhan. Dan yang kedua, kita dapat mengelola sistem keuangan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, kita dapat memenuhi dan mengelola dari hal yang terpenting hingga tidak begitu penting. Oke, sekian presentasi dari kami. Kita buka sesi tanya jawab maksimal 3.